Pernahkah terlintas di pikiran Anda bahwa kata-kata yang kita ucapkan setiap hari itu bukan sekadar bunyi, melainkan pondasi yang membangun realitas kita? Satu kalimat yang salah diucapkan bisa menghancurkan hubungan, merusak reputasi Anda, atau yang lebih parah lagi, meyakinkan diri Anda sendiri akan kelemahan Anda. Bagaimana jika saya katakan bahwa para filsuf kuno, kaum Stoa, telah menemukan rahasia berbicara yang membuat seseorang kebal terhadap kekacauan hidup? Dalam video ini, kita akan mengungkap 11 hal yang tidak akan pernah diucapkan oleh orang cerdas yang mengikuti prinsip-prinsip stoicisme. Saya jamin, beberapa frasa ini pasti Anda gunakan setiap hari, bahkan tanpa menyadari seberapa besar kerugian yang ditimbulkannya. Apakah Anda siap merevisi kosakata Anda dan menemukan kekuatan batin yang sesungguhnya? Kalau begitu, tonton sampai selesai, karena frasa terakhir adalah jebakan paling licik bagi pikiran kita. Sebelum kita mulai, mari sejenak kita kembali ke masa Yunani kuno dan Roma. Di sanalah filosofi stoicisme lahir. Lupakan semua anggapan Anda tentang kaum Stoa sebagai patung yang dingin dan tanpa perasaan. Sebenarnya, ini adalah sistem yang sangat praktis untuk menjalani hidup. Tokoh-tokoh seperti Kaisar Marcus Aurelius, dramawan Seneca, dan mantan budak Epictetus tidak sekadar merenungkan hal-hal yang bersifat luhur. Mereka mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan paling mendesak. Bagaimana menjaga ketenangan di tengah badai? Bagaimana menjadi bahagia terlepas dari keadaan eksternal? Dan ide kunci mereka adalah dikotomi kendali. Mereka menyatakan, ada hal-hal yang bisa kita kendalikan, pikiran, penilaian, reaksi, dan perkataan kita. Dan ada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan, cuaca, pendapat orang lain, masa lalu, dan masa depan. Menurut kaum Stoa, kebijaksanaan terletak pada memfokuskan seluruh energi kita pada kelompok pertama dan menerima kelompok kedua dengan ketenangan yang tak tergoyahkan. Oleh karena itu, bagi mereka mengendalikan ucapan bukan hanya masalah etika, tetapi merupakan alat fundamental untuk melatih pikiran dan jiwa. Setiap kata adalah langkah, entah menuju kekacauan atau menuju harmoni. Jadi, frasa pertama yang hampir tidak mungkin keluar dari mulut orang yang benar-benar bijaksana adalah, "Ini tidak adil." Mari kita jujur, hidup memang sering sekali memberikan kita situasi yang terasa sangat tidak adil. Rekan kerja Anda dipromosikan, padahal Anda bekerja lebih keras. Penerbangan dibatalkan, merusak rencana liburan Anda. Orang lain mendapat semua pujian atas ide yang sebenarnya milik Anda. Reaksi pertama yang naluriah adalah mengangkat tangan ke langit dan mengeluhkan ketidakadilan semesta. Namun, apa yang terjadi pada momen itu dari sudut pandang Stoa? Saat mengucapkan frasa ini, Anda secara sukarela menyerahkan kedamaian batin Anda ke tangan keadaan eksternal. Pada dasarnya, Anda menyatakan, kebahagiaan dan ketenangan saya bergantung pada dunia yang selalu bertindak sesuai dengan apa yang saya anggap benar. Itu adalah resep untuk penderitaan abadi. Seorang Stoa seperti Marcus Aurelius yang menghadapi pengkhianatan, perang dan wabah penyakit, melihat ini secara berbeda. Dia akan bertanya pada dirinya sendiri, apakah keadilan dunia ini berada dalam kendali saya? Jawabannya sudah jelas, tidak. Lalu apa gunanya membuang energi berharga untuk kemarahan dan rasa kasihan pada diri sendiri? Sebaliknya, orang yang bijak mengalihkan fokus. Alih-alih, ini tidak adil. Dia mengajukan pertanyaan lain kepada dirinya sendiri. Apa yang bisa saya lakukan tentang ini? Dia tidak menyangkal rasa sakit atau kekecewaan, tapi ia menggunakannya sebagai bahan bakar. Jika rekan kerja dipromosikan, ia menganalisis keterampilan apa yang ia lewatkan dan membuat rencana untuk mengembangkannya. Jika penerbangan dibatalkan, ia melihatnya sebagai kesempatan untuk melatih kesabaran atau menemukan petualangan tak terduga. Frasa, "Ini tidak adil," mengubah Anda menjadi korban pasif dari keadaan. Sementara pertanyaan, apa yang bisa saya lakukan?
Om mengubah Anda menjadi pencipta aktif bagi nasib Anda sendiri. Ini adalah perubahan mendasar dari kekesalan kekanak-kanakan terhadap dunia menjadi tanggung jawab orang dewasa atas reaksi Anda terhadapnya. Ingatlah, semesta tidak wajib memenuhi ekspektasi Anda tentang keadilan, tetapi Anda selalu dapat memenuhi standar kebajikan dan kebijaksanaan Anda sendiri dalam situasi apapun, bahkan yang paling tidak adil sekalipun. Itulah kekuatan sejati. Frasa berbahaya berikutnya yang dihapus oleh orang bijak dari kamusnya adalah, seandainya saja saya punya lebih banyak uang, pasti saya akan bahagia. Seandainya saja saya terlahir di keluarga yang berbeda, semuanya pasti akan lain. Seandainya saja bos saya tidak sewenang-wenang, saya pasti akan mencintai pekerjaan saya. Apakah Anda merasa familiar dengan kalimat-kalimat ini? Ungkapan ini adalah racun mental sesungguhnya yang meracuni masa kini dan melumpuhkan masa depan. Pada dasarnya, ini adalah bentuk pelarian diri, sebuah eskapisme dari kenyataan menuju dunia imajinasi dengan kondisi yang ideal. Ketika kita mengucapkan, seandainya saja, kita menciptakan fantasi di benak kita, di mana semua masalah kita selesai. Bukan karena upaya kita, melainkan karena perubahan keadaan eksternal yang, seperti yang diajarkan oleh Stoa, berada di luar kendali kita. Seneca pernah menulis, beban terberat adalah beban yang kita pikul sendiri. Dan frasa ini adalah salah satu beban itu. Frasa ini melepaskan kita dari tanggung jawab. Alih-alih berusaha memperbaiki kondisi finansial kita di sini, dan saat ini, kita malah bermimpi memenangkan lotre. Daripada belajar menetapkan batasan dengan atasan yang sulit atau mencari pekerjaan baru, kita malah menunggu bos itu berubah sendiri. Ini adalah posisi menunggu yang abadi. Orang bijak memahami bahwa hidup tidak terjadi dalam modus pengandaian, melainkan pada saat ini juga. Dia tidak membuang waktu meratapi kartu yang tidak dia dapatkan. Dia melihat kartu yang ada di tangannya dan memikirkan cara terbaik untuk memainkannya. Daripada mengatakan, seandainya saya punya lebih banyak uang, dia bertanya, bagaimana saya bisa mengelola uang yang saya miliki dengan lebih efektif? Langkah apa yang bisa saya ambil hari ini untuk meningkatkan penghasilan saya besok? Daripada seandainya saya punya bos yang berbeda, dia berpikir, keterampilan komunikasi apa yang bisa saya kembangkan untuk meminimalkan konflik? Aspek pekerjaan apa yang berada dalam zona kendali saya? Dan bagaimana saya bisa unggul di dalamnya? Mengganti seandainya saja dengan bagaimana saya bisa, atau apa yang akan saya lakukan, adalah transisi dari pemimpi pasif menjadi pelaku aktif. Ini adalah pengakuan bahwa titik kekuatan kita bukanlah pada masa lalu atau masa depan yang hipotetis, tetapi ada di sini, saat ini, dalam genggaman Anda. Berhentilah menunggu kondisi ideal. Kondisi itu tidak akan pernah datang. Mulailah bertindak dalam kondisi yang ada saat ini. Inilah satu-satunya jalan menuju perubahan nyata. Inilah frasa ketiga, sang juara sejati dalam hal sabotase diri. Saya tidak bisa. Dua kata pendek ini memiliki kekuatan destruktif yang luar biasa. Ketika kita mengucapkan saya tidak bisa, kita tidak hanya menyatakan fakta. Kita menjatuhkan vonis pada diri sendiri. Kita membangun tembok di benak kita yang terasa mustahil ditembus. Saya tidak bisa berbicara di depan umum. Saya tidak bisa mempelajari bahasa ini. Saya tidak bisa menurunkan berat badan. Setiap pernyataan semacam ini adalah gembok yang kita pasang sendiri di pintu peluang kita. Kaum Stoa, terutama Epictetus, yang menempuh perjalanan dari seorang budak hingga menjadi salah satu filsuf terhebat, sangat memahami kepalsuan frasa ini. Dia mengajarkan bahwa sebagian besar tidak bisa kita, pada kenyataannya hanyalah saya tidak mau atau saya takut yang terselubung. Saya tidak bisa berbicara di depan umum, seringkali berarti saya takut dihakimi dan gagal. Dan ketakutan ini lebih besar daripada keinginan saya untuk berbagi ide.
Saya tidak bisa mempelajari bahasa, mungkin menyembunyikan. Saya tidak mau menghabiskan ratusan jam usaha dan merasa bodoh karena membuat kesalahan. Orang yang cerdas akan melakukan audit terhadap semua. Saya tidak bisa mereka. Mereka mengganti formulasi yang kategoris dan final itu dengan pernyataan yang lebih jujur dan konstruktif. Alih-alih, saya tidak bisa. Mereka berkata, saya perlu mengembangkan keterampilan ini, atau saya belum tahu caranya. Apakah Anda merasakan perbedaannya? Saya tidak bisa adalah jalan buntu. Saya belum tahu caranya adalah titik awal sebuah perjalanan. Ini menyiratkan bahwa solusinya ada, kita hanya perlu menemukannya. Hal ini mengubah masalah yang tadinya merupakan rintangan tak teratasi menjadi sebuah pencarian, quest yang menarik. Lebih dari itu, orang bijak memecah tidak bisa, yang besar menjadi bisa yang kecil dan dapat dikelola. Saya tidak bisa lari maraton berubah menjadi, saya bisa lari 1 kilometer hari ini. Saya tidak bisa menulis buku menjadi, saya bisa menulis 1 paragraf hari ini. Pendekatan yang didasarkan pada filosofi kemajuan bertahap ini memungkinkan kita melewati resistensi psikologis dan bergerak maju selangkah demi selangkah. Ingat, kata-kata yang Anda ucapkan pada diri sendiri memiliki kekuatan sugesti diri. Dengan mengatakan, saya tidak bisa, Anda memprogram otak Anda untuk kegagalan. Otak berhenti mencari solusi karena Anda sudah memberitahunya bahwa solusi itu tidak ada. Mulailah berkata, saya akan mencoba, saya akan belajar, saya akan menemukan caranya. Dan Anda akan terkejut betapa banyak tembok yang Anda kira terbuat dari batu, ternyata hanyalah kardus semata. Kita masuk ke perangkap bahasa kita yang keempat. Frasa, ini selalu terjadi seperti ini, atau saudara kembarnya. Ini tidak pernah berhasil. Generalisasi semacam ini adalah distorsi kognitif murni. Otak kita malas, ia lebih suka pola dan label yang sederhana. Ketika kita menghadapi kegagalan, misalnya terlambat ke rapat 3 kali berturut-turut karena macet, otak lebih mudah menyimpulkan, saya selalu telat, atau mustahil datang tepat waktu di kota ini, daripada menganalisis penyebab spesifik dari setiap insiden. Tapi, apa dampak dari frasa ini? Ia merampas kendali diri kita dan mengunci kita dalam penjara pengalaman masa lalu. Jika Anda meyakinkan diri bahwa Anda tidak akan pernah bisa menjalin hubungan yang baik, secara bawah sadar Anda akan mensabotase setiap perkenalan baru demi membenarkan anggapan Anda. Jika Anda yakin Anda selalu gagal dalam wawancara kerja, Anda akan menghadiri sesi berikutnya dengan perasaan sudah kalah, yang sangat mungkin justru akan berujung pada kegagalan nyata. Ini menjadi ramalan yang terwujud dengan sendirinya. Kaum Stoa menyerukan persepsi realitas yang jernih dan akurat. Dalam bukunya Meditasi, Marcus Aurelius terus-menerus mengingatkan dirinya untuk melihat setiap peristiwa secara terisolasi, apa adanya, tanpa beban masa lalu atau kekhawatiran masa depan. Orang yang bijak mengikuti prinsip ini. Daripada mengatakan, ide saya tidak pernah dihargai, dia akan berkata, dalam rapat terakhir, ide saya tidak didukung. Mari kita cari tahu alasannya. Apakah penyampaiannya buruk? Apakah waktunya tidak tepat? Bagaimana saya bisa meningkatkan argumen saya di lain waktu? Pendekatan semacam ini menggantikan generalisasi emosional dengan analisis rasional. Ini mengembalikan kendali penuh kepada Anda. Alih-alih menjadi korban dari kata selalu atau tidak pernah yang abadi, Anda menjadi peneliti yang mempelajari situasi spesifik dan mencari solusi yang konkret. Coba lakukan eksperimen. Selama seminggu, lacak seberapa sering Anda menggunakan kata-kata selalu, tidak pernah, terus-menerus, atau selamanya. Setiap kali Anda menyadari telah menggunakannya, segera berhenti dan tanyakan, apakah ini benar-benar kenyataan? Apakah ini terjadi setiap saat tanpa pengecualian sama sekali? Dalam 99% kasus, Anda akan menemukan bahwa itu hanyalah melebih-lebihkan. Ganti kata-kata itu dengan formulasi yang lebih akurat. Kadang-kadang, akhir-akhir ini,
atau 3 dari 5 kali. Pergantian kata yang sederhana ini akan membantu Anda terbebas dari jerat generalisasi negatif dan melihat dunia beserta peluang Anda di dalamnya dengan cara yang jauh lebih realistis dan optimistis. Frasa kelima yang dihindari oleh orang bijak dari kamus hidupnya terdengar sangat berbahaya karena seringkali disamarkan sebagai sopan santun. Saya cuma bilang apa adanya, atau variasi lainnya. Saya cuma jujur, atau jangan tersinggung, tapi biasanya setelah kata-kata ini akan diikuti oleh kritik yang tidak diminta, komentar yang tidak pantas, atau bahkan kekasaran murni. Orang yang menggunakan frasa ini mencoba melepaskan tanggung jawab atas perkataan dan dampaknya. Seolah-olah mereka berkata, "Bukan saya yang menyakitimu, itu adalah realitas objektif. Saya hanya menyuarakannya." Ini murni manipulasi. Pertama, apa yang kita sebut realitas atau kebenaran hampir selalu merupakan opini subjektif kita, diwarnai oleh pengalaman, suasana hati, dan prasangka pribadi. Kebenaran yang benar-benar objektif hampir tidak ada dalam hubungan interpersonal. Kedua, bahkan jika komentar Anda mengandung sedikit kebenaran, nilainya tidak hanya ditentukan oleh isinya, tetapi juga oleh bentuk penyampaian, waktu, dan tujuan Anda menyampaikannya. Prinsip stoicisme bukan hanya tentang ketahanan internal, tetapi juga tentang tanggung jawab sosial dan hidup harmonis dengan orang lain. Orang cerdas memahami bahwa tujuan komunikasi bukanlah sekadar melampiaskan kebenaran mereka, melainkan mencapai pemahaman bersama, membantu, atau memperbaiki situasi. Oleh karena itu, sebelum mengatakan apapun, ia akan bertanya pada diri sendiri beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa tujuan saya yang sebenarnya? Apakah saya ingin membantu orang ini, atau hanya ingin merasa lebih unggul dengan menjatuhkannya, atau melampiaskan kekesalan saya? Yang kedua, apakah ini waktu dan tempat yang tepat untuk percakapan ini? Mengkritik rekan kerja di depan umum bukanlah kejujuran, itu adalah penghinaan. Yang ketiga, dalam bentuk seperti apa kata-kata saya akan membawa lebih banyak manfaat daripada kerugian? Daripada mengatakan, "Jangan tersinggung, tapi laporanmu buruk sekali," orang bijak akan berkata, "Saya sudah lihat laporannya, datanya luar biasa." Saya rasa jika kita sedikit memoles struktur dan menambahkan beberapa visualisasi, dampaknya akan jauh lebih kuat. Mau kita pikirkan bersama cara terbaik untuk melakukannya? Lihat perbedaannya? Intinya sama, tetapi penyampaian mengubah segalanya. Kasus pertama adalah serangan yang memicu reaksi defensif. Kasus kedua adalah tawaran kolaborasi yang memotivasi untuk berkembang. Jadi, lain kali ketika frasa "saya cuma bilang apa adanya" sudah di ujung lidah Anda, berhentilah. Tanyakan pada diri Anda, apakah Anda benar-benar hanya ingin menyatakan fakta, ataukah Anda ingin mencapai hasil yang konstruktif? Kejujuran sejati bukanlah kekasaran yang ditutupi oleh daun ara bernama kebenaran. Itu adalah kebijaksanaan yang tahu kapan, bagaimana, dan mengapa harus berbicara. Frasa keenam yang harus kita tinggalkan adalah, "Saya tidak punya pilihan." Ini mungkin salah satu ilusi terbesar yang bisa kita ciptakan sendiri. Ungkapan ini adalah manifestasi verbal dari ketidakberdayaan yang dipelajari, atau learned helplessness. Saat mengucapkannya, kita menyerahkan seluruh kendali atas hidup kita kepada kekuatan eksternal, orang lain, atau keadaan. Contohnya, saya tidak bisa berhenti dari pekerjaan yang saya benci ini. Saya punya cicilan KPR, saya tidak punya pilihan. Atau, saya harus berinteraksi dengan kerabat yang toksik ini. Bagaimanapun juga mereka keluarga, saya tidak punya pilihan. Di saat-saat seperti itu, kita merasa seperti bidak di papan catur orang lain. Padahal, pelajaran utama stoikisme yang diwariskan oleh Epictetus adalah bahwa kita selalu punya pilihan. Bahkan dalam situasi yang tampaknya paling buntu sekalipun, mungkin kita tidak bisa memilih keadaan itu sendiri. Kita tidak bisa memilih untuk punya KPR atau siapa anggota keluarga kita, tapi kita selalu
benar-benar selalu bisa memilih reaksi kita terhadap keadaan tersebut. Inilah kebebasan utama kita, kebebasan yang tidak bisa direbut oleh siapapun. Seseorang yang bijaksana ketika menghadapi situasi sulit tidak akan pernah berkata, "Saya tidak punya pilihan." Sebaliknya dia akan berkata, "Saya punya beberapa opsi dan masing-masing ada harganya. Mari kita timbang pilihan-pilihan ini." Daripada berpikir, "Saya tidak bisa berhenti kerja," dia akan menganalisisnya seperti ini. Opsi 1, tetap di pekerjaan ini. Harga yang harus dibayar, kelelahan emosional, stres, stagnasi. Keuntungan, gaji stabil untuk cicilan KPR. Opsi 2, mulai mencari pekerjaan baru. Harga yang harus dibayar, ketidakpastian sementara, kebutuhan untuk berusaha lebih keras. Keuntungan, peluang menemukan tempat kerja yang memuaskan dan mungkin berpenghasilan lebih besar. Opsi 3, mencari kerja sampingan untuk membangun dana darurat, lalu mengundurkan diri. Harga yang harus dibayar, berkurangnya waktu luang dalam jangka pendek. Keuntungan, meraih kebebasan dalam jangka panjang. Ketika Anda merumuskan masalah dengan cara ini, Anda berhenti menjadi korban. Anda menjadi seorang ahli strategi yang menganalisis risiko dan manfaat. Anda mendapatkan kembali kendali penuh atas cerita hidup Anda. Bahkan dalam kondisi yang paling ekstrim sekalipun, pilihan tetap ada. Viktor Frankl, seorang psikiater yang selamat dari kamp konsentrasi, menulis bahwa seseorang bisa kehilangan segalanya, kecuali satu hal, kebebasan manusia yang terakhir untuk memilih sikapnya terhadap keadaan apapun yang dihadapinya. Jadi, ketika Anda merasa berada di jalan buntu dan tidak punya pilihan, ketahuilah bahwa itu adalah ilusi. Pilihan itu selalu ada. Mungkin itu pilihan yang sulit. Mungkin Anda tidak menyukai salah satu opsinya, tetapi mengakui fakta bahwa pilihan itu ada adalah langkah pertama dan paling penting untuk kembali mengambil kemudi kehidupan Anda sendiri. Frasa ketujuh yang tidak akan pernah Anda dengar dari seorang bijak adalah, "Dia sungguh bikin saya kesal," atau "Dia benar-benar memancing emosi saya." Sekilas, ini hanyalah deskripsi sederhana tentang perasaan kita. Tapi, seperti biasa, intinya terletak pada detailnya. Struktur kalimat ini sendiri menyembunyikan kesalahan mendasar dalam pola pikir kita. Kalimat ini mengasumsikan bahwa orang lain memiliki kendali langsung atas keadaan emosional Anda. Seolah-olah mereka punya semacam tombol kendali, lalu mereka menekan tombol kesal atau marah, dan Anda tidak bisa berbuat apa-apa. Pola pikir seperti ini sepenuhnya bertentangan dengan filosofi Stoa. Kaum Stoa mengajarkan bahwa yang membuat kita kecewa bukanlah peristiwa atau orang itu sendiri, melainkan penilaian kita terhadap peristiwa dan orang tersebut. Contohnya, rekan kerja tidak mengirim laporan tepat waktu. Itu hanya fakta. Sementara itu, reaksi Anda, rasa jengkel, marah, atau panik adalah hasil dari penilaian Anda. Dia mengecewakan saya. Dia tidak menghormati saya. Sekarang saya tidak akan bisa menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. Penilaian inilah, bukan tindakan rekan kerja itu sendiri, yang menjadi sumber penderitaan Anda. Orang cerdas memahami hal ini dan mengambil tanggung jawab penuh atas emosi mereka. Alih-alih berkata, "Dia membuat saya kesal," mereka menganalisis situasi dari dalam. Mereka berkata pada diri sendiri, "Ketika dia tidak mengirim laporan tepat waktu, saya merasa kesal karena saya mulai khawatir tentang tenggat waktu proyek." Perubahan kecil dalam formulasi ini memiliki dampak yang sangat besar. Pertama, Anda berhenti menyalahkan orang lain dan beralih menganalisis perasaan Anda sendiri dan alasannya. Kedua, ini membuka jalan menuju tindakan yang lebih konstruktif. Jika masalahnya adalah kekhawatiran Anda tentang tenggat waktu, solusinya bukan berteriak pada rekan kerja, melainkan mencari cara untuk mengelola risiko tersebut. Misalnya, Anda bisa menyepakati tenggat waktu sementara atau menyiapkan rencana cadangan. Marcus Aurelius pernah berpesan, "Jika sesuatu membuat Anda sedih, bukan hal itu sendiri yang mengganggu Anda, melainkan penilaian Anda terhadapnya, dan Anda memiliki kuasa untuk mengubah penilaian itu."
Jadi, ketika seseorang bertindak tidak sesuai harapan Anda, berhentilah sejenak. Pisahkan fakta dari interpretasi Anda. Faktanya, orang itu terlambat menghadiri rapat. Interpretasi Anda, dia tidak menghormati saya. Padahal mungkin bannya bocor, atau mungkin anaknya sakit. Anda tidak tahu pasti, tetapi yang pasti Anda tahu adalah bahwa rasa kesal Anda adalah pilihan Anda. Anda dapat memilih pemahaman, kesabaran, atau hanya solusi konstruktif terhadap masalah tersebut. Dengan menolak frasa, dia bikin saya marah, Anda mengambil kembali kendali atas suasana hati Anda dari orang lain dan menjadi penguasa sejati dunia batin Anda. Ungkapan ke-8 yang dengan sengaja dihindari oleh orang cerdas adalah, "Saya terlalu tua atau terlalu muda untuk hal ini." Kalimat ini seringkali menjadi dalih yang paling mudah dan nyaman agar kita tidak perlu memulai sesuatu yang baru dan tidak perlu keluar dari zona nyaman. Misalnya, saya ingin belajar coding, tapi saya sudah 40 tahun. Bagaimana saya bisa bersaing dengan anak-anak usia 20-an? Atau, saya ingin membuka bisnis sendiri, tapi saya baru 22 tahun. Siapa yang akan menganggap saya serius? Dalam kasus ini, usia dijadikan hambatan yang tak teratasi, seperti tirai besi yang memisahkan kita dari impian kita. Para filsuf Stoa mungkin akan menyebut pola pikir seperti ini sebagai perbudakan sukarela terhadap stereotip sosial. Mereka menghargai kebijaksanaan dan pengalaman yang datang seiring bertambahnya usia, tetapi mereka juga memahami bahwa kebajikan dan perkembangan diri tidak mengenal batasan umur. Filosofi adalah praktik seumur hidup, dan tidak ada kata terlambat, pun tidak ada kata terlalu cepat untuk belajar. Orang cerdas melihat usia bukan sebagai penghalang, melainkan sebagai sumber daya unik yang dimilikinya. Jika dia merasa terlalu tua, dia akan berpikir, "Ya, energi saya mungkin tidak sebanyak anak muda, tapi saya punya pengalaman hidup, kebijaksanaan, jaringan, dan stabilitas finansial yang tidak mereka miliki. Bagaimana saya bisa memanfaatkan keunggulan-keunggulan ini?" Dia menyadari bahwa dia bisa belajar sesuai kecepatannya sendiri, dan tujuannya bukan untuk bersaing dengan siapapun, melainkan untuk mengembangkan diri. Jika dia merasa terlalu muda, dia akan beralasan sebaliknya. "Ya, pengalaman saya mungkin kurang, tapi saya punya energi, pola pikir yang fleksibel, keberanian mengambil risiko, dan waktu yang sangat banyak di depan. Bagaimana saya bisa menggunakan energi ini untuk cepat mendapatkan pengalaman?" Dia tidak malu dengan usia mudanya, melainkan mengubahnya menjadi keunggulan kompetitif. Sejarah dipenuhi contoh yang membantah dalih ini. Kolonel Sanders mendirikan KFC saat usianya di atas 60 tahun. Mark Zuckerberg menciptakan Facebook pada usia 19 tahun. Yang penting bukanlah jumlah tahun yang sudah Anda jalani, melainkan bagaimana Anda memanfaatkannya. Frasa, "Saya terlalu tua muda," hanyalah gejala dari ketakutan. Takut gagal, takut terlihat bodoh, dan takut akan perubahan. Mengakui ketakutan ini adalah langkah pertama untuk mengatasinya. Daripada bersembunyi di balik angka di kartu identitas, orang bijak akan berkata, "Saya sedikit takut untuk memulainya pada usia saya ini, tapi saya akan tetap mencobanya." Langkah kecil pertama, apa yang bisa saya lakukan hari ini? Pendekatan inilah yang membuka pintu menuju pembelajaran dan pertumbuhan seumur hidup. Mengubah setiap fase kehidupan bukan menjadi batasan, melainkan babak baru dengan peluang unik. Frasa ke-9 yang tidak akan pernah diucapkan oleh orang bijak dengan keyakinan penuh adalah, "Saya tahu semua tentang hal ini." Pernyataan ini bukanlah tanda kekuatan, melainkan kelemahan. Ini adalah perwujudan kesombongan dan kemalasan intelektual. Begitu seseorang memutuskan bahwa ia telah mencapai puncak pengetahuan dalam suatu bidang, ia otomatis menghentikan perkembangannya. Pikirannya tertutup terhadap informasi baru, sudut pandang alternatif, kritik, dan kesempatan untuk bertumbuh. Ia membangun benteng di sekitar dirinya yang terbuat dari dogma-dogmanya sendiri dan berhenti melihat dunia nyata dalam segala kerumitan dan keragamannya.
Sokrates, salah satu pelopor Stoikisme, pernah berkata, "Saya tahu bahwa saya tidak tahu apa-apa." Dalam paradoks inilah terkandung kebijaksanaan terbesar. Pengakuan akan keterbatasan pengetahuan diri adalah prasyarat mutlak untuk bisa belajar. Orang cerdas selalu menyisakan ruang untuk keraguan. Ia mendekati setiap topik dengan rasa ingin tahu seorang pemula. Alih-alih mengatakan, "Saya tahu segalanya tentang pemasaran," ia akan berkata, "Saya sudah berkecimpung di dunia pemasaran selama 15 tahun, dan inilah yang telah saya pahami sejauh ini. Namun, saya selalu terbuka untuk ide-ide baru. Ceritakan kepada saya bagaimana pandangan Anda." Pendekatan seperti ini tidak hanya mendukung pembelajaran berkelanjutannya sendiri, tetapi juga menarik perhatian orang lain. Tidak ada yang suka pada orang yang sok tahu. Orang-orang tertarik pada mereka yang bersedia mendengarkan, belajar, dan mengakui kesalahan mereka. Klaim, "Saya tahu segalanya," seketika menghentikan dialog apapun, mengubahnya menjadi monolog. Padahal, orang bijak menghargai dialog, karena ia mengerti bahwa kebenaran seringkali lahir justru dari benturan berbagai pendapat. Ia tidak takut mengatakan, "Saya mungkin salah," atau "Itu perspektif yang menarik, saya belum memikirkannya." Sikap kerendahan hati intelektual ini adalah tanda kekuatan batin dan kepercayaan diri yang sangat besar. Hanya orang yang benar-benar percaya diri yang tidak takut menunjukkan bahwa ia tidak mengetahui sesuatu. Ia memahami bahwa nilainya tidak terletak pada volume pengetahuan yang sudah terkumpul, tetapi pada kemampuan dan kemauan untuk terus mempelajari hal baru. Oleh karena itu, jika Anda ingin terus berkembang, hapus frasa, "Saya tahu segalanya" dari leksikon Anda. Ganti dengan, "Saya ingin tahu lebih banyak." Jadilah murid abadi di sekolah kehidupan, dan dengan begitu, pikiran Anda akan selalu tajam, fleksibel dan terbuka terhadap penemuan-penemuan menakjubkan yang siap ditawarkan dunia kepada Anda. Frasa ke-10 yang selalu dihindari oleh orang bijaksana adalah kalimat yang penuh agresi pasif dan penghakiman terselubung. Kan sudah saya bilang, kalimat ini biasanya terlontar ketika seseorang gagal setelah mengikuti saran orang lain, bukan saran Anda, atau ketika mereka mengabaikan peringatan Anda. Sepintas, kelihatannya Anda hanya menegaskan bahwa Anda benar. Namun, sejatinya pada momen tersebut, Anda sedang menempatkan ego Anda jauh di atas rasa empati dan dukungan. Tujuan dari frasa ini bukan untuk membantu, melainkan untuk menegaskan diri sendiri dengan mengorbankan orang lain. Pesan tersiratnya, "Lihat, saya benar, dan Anda salah. Saya lebih pintar." Ini adalah pukulan telak bagi seseorang yang sudah terpuruk. Ini adalah tindakan pamer superioritas di saat orang lain sedang berada dalam posisi yang paling rentan. Stoicisme mengajarkan kita tentang belas kasih dan keinginan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat. Orang bijak memahami bahwa ketika teman, kolega, atau orang terdekatnya melakukan kesalahan, hal terakhir yang mereka butuhkan adalah pengingat akan kegagalan tersebut. Yang mereka butuhkan adalah dukungan, bantuan, dan analisis situasional yang konstruktif. Daripada menikmati perasaan superior karena benar, orang yang cerdas akan memilih untuk menunjukkan empati. Mereka akan mengatakan sesuatu seperti, "Saya sangat menyesal ini terjadi. Apa yang bisa saya bantu sekarang?" Atau, jika situasinya memungkinkan, "Mari kita pikirkan bersama, apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki keadaan ini, dan pelajaran apa yang bisa kita ambil untuk masa depan." Pendekatan seperti ini mengubah dinamika hubungan dari konfrontasi menjadi kolaborasi. Anda menunjukkan bahwa Anda berada di pihak orang tersebut, bukan melawannya. Kalian adalah satu tim yang menghadapi kesulitan bersama. Frasa, "Kan sudah saya bilang," menghancurkan kepercayaan. Itu membuat orang lain akan menyembunyikan masalah dan kegagalan mereka dari Anda di kemudian hari karena takut dihakimi. Sebaliknya, dukungan dan belas kasih justru mempererat ikatan dan menciptakan ruang aman, di mana orang tidak takut untuk membuat kesalahan dan belajar darinya. Selain itu, dorongan terus-menerus untuk membuktikan bahwa diri Anda benar adalah tanda ketidakamanan atau insecurity.
Seseorang yang benar-benar yakin dengan pengetahuan dan kebijaksanaannya tidak perlu mengungkit-ungkit kesalahan orang lain hanya untuk merasa dirinya penting. Harga dirinya tidak bergantung pada kegagalan orang lain. Jadi, di lain waktu ketika Anda tergoda untuk mengucapkan frasa yang menyakitkan ini, berhentilah sejenak. Tanyakan pada diri Anda, apa yang lebih penting saat ini? Ego saya atau hubungan saya dengan orang ini? Apakah saya ingin menjadi benar atau saya ingin menjadi bermanfaat? Pilihan orang bijak akan selalu jatuh pada yang kedua. Alasan ke-11 yang tidak akan pernah dipakai oleh orang bijak sebagai pembelaan diri adalah, saya memang sudah begini karakternya. Pernyataan ini tak lain adalah bentuk penyerahan diri secara intelektual. Ketika seseorang mengatakan ini sebagai respons terhadap kritik atas perilakunya, misalnya cepat marah, sering telat, atau pesimisme, pada dasarnya ia sedang menyatakan bahwa dirinya tidak mampu dan tidak mau berubah. Ia menganggap karakternya sebagai sesuatu yang monolitik, tak berubah, seolah sudah dipahat dalam batu sejak ia dilahirkan. Saya membentak orang karena saya memang begini, sifat saya koleris, sudah bawaan. Saya selalu terlambat, memang dasarnya saya orang yang tidak terorganisasi. Ini adalah posisi yang sangat nyaman, karena menghapus semua tanggung jawab atas tindakan seseorang dan dampak yang ditimbulkannya pada orang lain. Namun, para filsuf Stoa yakin akan hal sebaliknya. Mereka percaya pada kemungkinan dan keharusan untuk terus-menerus melakukan perbaikan moral diri. Bagi mereka, karakter, atau seperti yang mereka sebut, kebajikan, bukanlah sesuatu yang diberikan kepada kita, melainkan sesuatu yang kita bentuk setiap hari melalui pilihan, kebiasaan, dan tindakan kita. Seneca pernah menulis, bukan karena sulit sehingga kita tidak berani, tetapi sulit karena kita tidak berani. Sama halnya kita tidak terlahir sebagai orang yang pemarah. Kita menjadi pemarah karena kebiasaan menuruti kemarahan. Orang cerdas memahami bahwa karakternya bukanlah vonis takdir, melainkan sebuah proyek yang ia kerjakan sepanjang hidup. Ia tidak menyangkal kecenderungan bawaannya, tetapi ia tidak membiarkan kecenderungan itu mengendalikan dirinya. Alih-alih berkata, saya memang begini karakternya, ia akan mengatakan, ya, saya memang cenderung mudah tersulut, dan saya sedang berupaya mengendalikan reaksi saya lebih baik lagi. Atau, saya tahu saya kesulitan datang tepat waktu. Oleh karena itu, saya berusaha menggunakan teknik perencanaan khusus untuk mengatasi kelemahan ini. Perumusan semacam itu menunjukkan kesadaran diri, kerendahan hati, dan yang paling penting, tanggung jawab. Ini menunjukkan bahwa seseorang tidak hanya pasif menerima kekurangannya, tetapi aktif berusaha menjadi versi terbaik dari dirinya. Sikap ini menimbulkan rasa hormat dan kesediaan untuk membantu. Dengan menolak frasa fatalistis, saya memang begini karakternya, Anda membuka diri untuk kemungkinan pertumbuhan tanpa batas. Anda mengakui bahwa kebiasaan, reaksi, dan bahkan ciri-ciri kepribadian Anda hanyalah hasil dari sebuah latihan. Dan jika Anda berhasil melatih diri Anda menjadi tidak terorganisasi atau pemarah, maka Anda pun bisa melatih diri Anda untuk menjadi disiplin, tenang, dan bijaksana. Mari kita telaah lebih dalam lagi, membahas sebuah frasa lain yang diam-diam menjadi racun bagi potensi kita. Frasa itu adalah, saya butuh lebih banyak motivasi. Kita sering mengucapkannya saat menunda-nunda pekerjaan atau ketika merasa sulit memulai hal penting. Kita hanya duduk, menunggu datangnya ilham atau dorongan ajaib yang bisa memicu kita untuk bertindak. Kita menonton video motivasi, membaca kisah sukses, berharap bisa menangkap gelombang tersebut. Namun, pendekatan ini mengandung kesalahan fundamental, sebuah kesalahan yang akan langsung dikenali oleh para filsuf Stoa. Mereka akan mengatakan bahwa kita keliru membedakan sebab dan akibat. Kita berpikir bahwa motivasi harus ada sebelum kita bertindak. Padahal, kenyataannya, dalam sebagian besar kasus, tindakannya lah yang mendahului motivasi. Orang bijak tidak menunggu motivasi. Mereka menciptakannya melalui disiplin. Mereka mengerti bahwa motivasi itu datang setelah pekerjaan dimulai. Alih-alih berkata, saya kurang motivasi untuk pergi ke gym.
Dia akan berkata, "Saya akan pergi ke gym, karena itu adalah keputusan saya, terlepas dari suasana hati saya saat ini." Dan apa yang terjadi selanjutnya? Setelah 10 menit pertama latihan, saat darah mulai mengalir deras, saat dia merasakan otot-ototnya bekerja, motivasi itu pun muncul. Dia mulai menikmati prosesnya dan ingin terus melanjutkan. Alih-alih mengatakan, "Saya butuh motivasi untuk menulis artikel ini," dia berkata pada dirinya sendiri, "Saya akan menulis 1 paragraf, hanya 1." Dia duduk dan menulis paragraf itu. Dalam prosesnya, pikiran-pikiran mulai tersusun rapi. Ide-ide baru bermunculan, dan tiba-tiba saja dia tidak bisa berhenti. Motivasi bukanlah bensin yang harus Anda isi di tangki sebelum bepergian. Motivasi adalah mesin dinamo yang harus Anda putar terlebih dahulu dengan usaha keras Anda sendiri, dan baru setelah itu ia akan mulai menghasilkan energi. Mengandalkan motivasi eksternal berarti Anda bergantung pada emosi yang cepat berlalu dan stimulus luar. Itu seperti membangun rumah di atas pasir. Sementara itu, disiplin adalah fondasi yang Anda bangun sendiri. Disiplin adalah keputusan untuk melakukan apa yang harus dilakukan, bahkan ketika Anda sedang tidak ingin melakukannya. Dan inilah paradoksnya. Disiplin pada akhirnya justru melahirkan motivasi yang paling kuat dan otentik. Motivasi yang didasarkan pada rasa harga diri dan kebanggaan karena telah menunaikan tugas. Jadi, berhentilah menunggu keajaiban. Berhentilah mencari-cari motivasi. Cukup ambil langkah pertama, sekecil apapun itu, dan Anda akan melihat bagaimana motivasi akan menyusul Anda dalam perjalanan. Ekspresi berikutnya yang sangat hati-hati digunakan oleh orang bijak adalah, "Saya layak mendapatkan yang lebih baik." Sekilas, ini terdengar seperti afirmasi yang kuat dan meningkatkan harga diri. Dan dalam konteks tertentu, misalnya saat keluar dari hubungan yang toksik, frasa ini memang bisa sangat bermanfaat. Namun sangat sering, frasa ini justru menjadi cerminan dari egoisme yang kekanak-kanakan dan harapan yang tidak realistis terhadap dunia. Saat kita berkata, "Saya layak," kita menyiratkan bahwa semesta atau orang lain berutang sesuatu kepada kita hanya karena kita ada. Kita berharap pekerjaan terbaik, pasangan ideal, dan pengakuan dari semua orang disajikan begitu saja di hadapan kita. Ini adalah posisi yang pasif dan menuntut. Stoicisme menawarkan pandangan yang sama sekali berbeda. Kaum Stoa tidak pernah berfokus pada apa yang layak mereka dapatkan dari dunia. Sebaliknya, mereka berfokus pada kewajiban apa yang harus mereka penuhi kepada dunia dan diri mereka sendiri. Fokus mereka bukanlah pada penerimaan, melainkan pada tindakan. Marcus Aurelius, meskipun seorang kaisar, setiap pagi mengingatkan dirinya bahwa dia harus bangun untuk melayani rakyat, bukan untuk bermalas-malasan di tempat tidur. Dia tidak merasa bahwa dia layak mendapatkan kekuasaan dan kehormatan. Dia merasa itu adalah kewajibannya untuk menjadi penguasa yang bajik dan adil. Orang cerdas mengganti pola pikir layak menerima menjadi pola pikir menciptakan dan memenuhi syarat. Alih-alih berkata, "Saya layak mendapatkan promosi," ia berpikir, "Apa yang harus saya lakukan agar pantas dengan posisi yang saya incar? Nilai apa yang perlu saya berikan kepada perusahaan sehingga promosi saya menjadi hal yang logis dan tak terhindarkan?" Begitu juga alih-alih, "Saya layak dihormati," ia bertanya, "Bagaimana saya harus bertindak agar mendapatkan rasa hormat dari orang-orang yang memang patut dihormati?" Pergeseran cara berpikir ini sangatlah besar. Ini memindahkan lokus kontrol, pusat kendali, dari dunia luar ke diri kita sendiri. Anda berhenti menjadi pengemis dengan tangan menengadah dan mulai menjadi arsitek kehidupan Anda sendiri. Anda tidak menunggu sesuatu diberikan. Anda menciptakan nilai, dan nilai itulah yang secara alami menarik hasil yang Anda inginkan. Selain itu, perasaan terus-menerus bahwa Anda layak mendapatkan sesuatu, tetapi tidak kunjung menerimanya, adalah jalan pintas menuju kepahitan.
rasa iri, dan kekecewaan. Anda akan terus membandingkan diri dengan orang lain dan marah mengapa mereka mendapatkan apa yang menurut Anda seharusnya Anda miliki. Sebaliknya, fokus pada pertumbuhan pribadi dan pelayananlah yang membawa kepuasan dan harmoni batin, terlepas dari penghargaan eksternal. Jadi berhati-hatilah dengan frasa ini. Jangan berusaha mendapatkan apa yang seolah-olah Anda layak terima, tetapi berusahalah menjadi pribadi yang pantas, mendapatkan yang terbaik. Frasa lain yang meracuni pikiran kita dan menghambat kemajuan adalah, "Ini bukan salah saya," atau "bukan saya yang salah." Ini adalah reaksi pertahanan diri yang sangat instingtif. Tentu saja tidak ada yang suka merasa bersalah atau disalahkan. Oleh karena itu, ketika terjadi kesalahan, entah proyek gagal, konflik muncul dalam hubungan, atau terjadi kekeliruan, pemikiran pertama seringkali adalah mencari kambing hitam, mengalihkan tanggung jawab kepada rekan kerja, pasangan, keadaan, atau siapapun, asalkan bukan diri sendiri. Namun, taktik ini, meskipun memberikan sedikit kelegaan sementara bagi ego kita, justru sangat merugikan dalam jangka panjang. Pertama, ini merampas kesempatan kita untuk belajar. Jika setiap kegagalan disebabkan oleh orang lain, pelajaran apa yang bisa kita ambil? Tidak ada sama sekali. Kita akan tetap berada di tingkat perkembangan yang sama, siap mengulangi kesalahan yang sama berulang kali. Kedua, ini merusak kepercayaan dan hubungan. Orang-orang tidak mau bekerja atau menjalin hidup dengan seseorang yang tidak pernah mengakui kesalahannya. Hal ini menciptakan suasana yang toksik dan penuh saling tuduh. Para filsuf Stoa sebaliknya menganjurkan tanggung jawab yang radikal. Mereka mengajarkan untuk mengambil tanggung jawab penuh atas segala sesuatu yang berada dalam kendali kita, yaitu seperti yang kita ingat, pikiran, penilaian, dan tindakan kita. Orang yang cerdas, ketika dihadapkan pada masalah, tidak mencari siapa yang harus disalahkan. Mereka mencari akar masalah dan solusinya. Pertanyaan pertamanya bukanlah, siapa yang salah, melainkan, apa kontribusi saya dalam situasi ini? Bahkan jika secara objektif kesalahan utama ada pada orang lain, dia tetap menganalisis perannya sendiri. Mungkinkah saya kurang jelas dalam memberikan instruksi? Mungkin saya tidak memantau prosesnya di tahap menengah. Mungkinkah saya mengabaikan tanda-tanda peringatan awal? Pendekatan semacam ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan mencela diri sendiri. Tujuannya bukan untuk berlarut-larut dalam penyesalan, melainkan untuk menarik pelajaran maksimal dari situasi tersebut agar tidak terulang lagi di masa depan. Ini adalah posisi kekuatan. Seseorang yang berkata, "Saya mengakui porsi tanggung jawab saya dalam hal ini," akan mendapatkan rasa hormat. Dia menunjukkan kedewasaan, kejujuran, dan kesiapan untuk berkembang. Orang ingin mengikutinya dan ingin bekerja sama dengannya. Jadi, lain kali ketika ada sesuatu yang tidak berjalan sesuai rencana, redamlah keinginan instingtif untuk mencari kambing hitam. Sebaliknya, lihatlah ke cermin dan tanyakan, apa yang seharusnya bisa saya lakukan secara berbeda, dan apa yang akan saya lakukan secara berbeda di waktu mendatang. Kemampuan untuk mengambil tanggung jawab, bukan menggeser kesalahan. Inilah yang membedakan seorang pemimpin dari sekadar pelaksana dan seorang bijak dari orang biasa. Kita akan membahas frasa ke-15 yang sering diucapkan dengan napas berat dan identik dengan keputusasaan. Semuanya sia-sia. Ini adalah esensi dari mentalitas pesimis dan kekalahan. Saat seseorang mengucapkan ini, dia sudah menyatakan menyerah kalah bahkan sebelum mencoba bertarung. Misalnya, saya mau diet dan olahraga, tapi sia-sia, pasti saya gagal lagi. Atau, seharusnya saya coba perbaiki hubungan ini, tapi percuma saja, tidak akan ada yang berubah. Frasa ini melumpuhkan kemauan dan memadamkan setiap percikan harapan. Ia menciptakan realitas mental di mana semua upaya sudah pasti akan berakhir gagal. Kalau hasilnya sudah dipastikan, untuk apa lagi kita berusaha? Sebaliknya, stoicisme adalah filosofi tindakan dan keberanian dalam menghadapi ketidakpastian.
Kaum Stoa tidak pernah menjamin kesuksesan. Mereka sangat memahami bahwa hasil akhir dari usaha apapun berada di luar kendali penuh kita. Anda bisa mempersiapkan diri dengan sempurna untuk ujian, namun mendapatkan soal yang sulit. Anda bisa menciptakan produk jenius, namun pasar belum siap menerimanya. Namun, bagi seorang Stoa, yang penting bukanlah hasil akhirnya, melainkan upaya itu sendiri, niat itu sendiri. Intinya adalah melakukan segala sesuatu dalam batas kemampuan Anda, dengan dedikasi maksimal, dan sesuai dengan kebajikan. Mengenai hasilnya, terimalah apa adanya. Orang yang bijak, alih-alih putus asa dan berkata, semuanya sia-sia, akan menerapkan apa yang disebut uji Stoa. Stoic test. Dia akan berkata pada dirinya sendiri, ya, situasinya memang rumit. Peluang sukses mungkin kecil. Tapi, apa langkah terkecil dan termudah yang bisa saya ambil sekarang juga menuju arah yang benar? Dia tidak memikirkan tujuan akhir yang mungkin terasa menakutkan atau mustahil dicapai. Dia fokus pada prosesnya. Saya tidak bisa menjamin akan turun 20 kg. Tetapi saya bisa menjamin hari ini saya akan berjalan kaki selama setengah jam dan tidak makan makanan manis. Saya tidak tahu apakah kami bisa menyelamatkan hubungan ini, tetapi hari ini saya bisa memulai percakapan yang tenang dan jujur. Pendekatan berdasarkan langkah-langkah kecil ini menciptakan keajaiban. Ini membantu kita keluar dari stagnasi, mengembalikan rasa kontrol, dan seringkali menghasilkan pencapaian yang tadinya terasa mustahil. Karena setiap tindakan kecil akan mengubah situasi dan membuka peluang baru. Ingatlah, mengucapkan semuanya sia-sia adalah cara paling pasti untuk benar-benar membuat semuanya menjadi sia-sia. Namun, melakukan apa yang harus dilakukan, tanpa peduli apapun hambatannya, adalah satu-satunya kesempatan untuk mengubah keadaan menjadi lebih baik. Seperti yang dikatakan Seneca, keberuntungan adalah ketika persiapan bertemu dengan kesempatan. Tugas Anda adalah bersiap, bukan meramal masa depan. Frasa ke-16 ini terdengar sangat modern dan sering digunakan dalam budaya konsumerisme. Saya akan bahagia kalau sudah punya mobil baru. Saya akan bahagia kalau mendapatkan jabatan ini. Saya akan bahagia kalau sedang liburan. Kita menunda kebahagiaan kita. Kita menjadikannya semacam hadiah yang baru bisa diraih setelah mencapai tujuan eksternal tertentu. Fenomena ini disebut psikolog sebagai hedonic treadmill, atau balapan kesenangan yang tak ada habisnya. Kita terus mengejar wortel, berpikir bahwa begitu kita meraihnya, kita akan mencapai kebahagiaan abadi. Namun, begitu kita mencapainya, membeli mobil atau mendapatkan jabatan itu, euforia yang dirasakan hanya sebentar. Tak lama kemudian, mobil baru itu hanya menjadi alat transportasi, dan pekerjaan baru pun muncul dengan tantangannya sendiri. Kita pun menetapkan tujuan baru, wortel baru, dan mulai berlari lagi, berharap kali ini kebahagiaan yang kita damba-dambakan itu benar-benar akan datang. Para Stoa menganggap pendekatan seperti ini pada dasarnya keliru. Mereka mengajarkan bahwa kebahagiaan atau eudaimonia bukanlah tujuan akhir, melainkan cara kita menjalani perjalanan hidup. Ini bukanlah pencapaian eksternal, melainkan kondisi internal. Kebahagiaan adalah hasil dari hidup yang berbudi luhur, kemampuan untuk menikmati apa yang sudah kita miliki, dan menerima apa yang tidak bisa kita ubah. Epictetus pernah berkata, kita harus berharap segala sesuatu terjadi bukan sesuai keinginan kita, melainkan sesuai dengan bagaimana seharusnya itu terjadi. Dengan begitu, hidup kita akan berjalan dengan damai. Orang yang bijak tidak menggantungkan kebahagiaannya pada pencapaian di masa depan. Ia belajar menemukan kegembiraan dan makna dalam momen saat ini. Ia tidak berkata, saya akan bahagia ketika sampai di puncak gunung. Sebaliknya ia berkata, saya bahagia saat ini, menikmati proses pendakian, pemandangan yang terbuka di setiap langkah, udara segar, dan merasakan kerja tubuh saya. Ia mempraktikkan rasa syukur atas apa yang sudah ia miliki, alih-alih meratapi apa yang belum ada. Tentu saja, ini bukan berarti kita harus meninggalkan tujuan dan ambisi. Tujuan itu penting, karena memberikan kita arah. Namun, orang yang bijaksana memisahkan proses pencapaian tujuan dari perasaan dasar kebahagiaan mereka. Ia boleh saja mengincar kenaikan jabatan,
tetapi harga diri dan ketenangan batinnya tidak bergantung pada apakah ia mendapatkannya atau tidak. Ia menemukan kepuasan dalam proses bekerja itu sendiri, dalam mengembangkan keterampilannya, dan dalam mengatasi kesulitan. Berhentilah menunda hidup untuk nanti. Kebahagiaan tersedia bagi Anda, tepat di sini dan saat ini. Kebahagiaan tidak terletak pada barang-barang yang dapat Anda beli, juga bukan pada status yang dapat Anda raih. Kebahagiaan ada dalam sikap Anda terhadap hidup, dalam kemampuan Anda menghargai momen saat ini, dan hidup selaras dengan nilai-nilai Anda. Mari kita bahas frasa ke-17 yang sering muncul dalam percakapan kita, terutama saat kita ingin lari dari tanggung jawab atau menghindari pengambilan keputusan. Frasa itu adalah, "Saya tidak tahu." Tentu saja, ada saatnya kita benar-benar tidak tahu, dan mengakuinya, seperti yang sudah kita bahas, adalah tanda kebijaksanaan. Namun, sangat sering di balik kata-kata itu tersembunyi hal lain, kemalasan, ketakutan, atau keengganan untuk berpikir. Apa yang ingin kamu lakukan dengan hidupmu? Saya tidak tahu. Bagaimana cara kita menyelesaikan masalah ini? Saya tidak tahu. Dalam kasus seperti ini, saya tidak tahu bukanlah sekadar pernyataan tentang kurangnya informasi, melainkan itu adalah cara untuk mengelak dari jawaban, melemparkan beban keputusan kepada orang lain, atau sekadar menunda masalah. Ini adalah posisi pasif yang hanya membawa kita pada stagnasi. Orang yang cerdas, meskipun belum punya jawaban, tidak menggunakan "saya tidak tahu" sebagai titik akhir. Mereka menggunakannya sebagai koma, sebagai awal untuk menyelidiki. Daripada hanya mengatakan "saya tidak tahu", mereka akan berkata, "Itu pertanyaan bagus. Saya belum punya jawabannya, tapi inilah yang akan saya lakukan untuk mencarinya." Atau, "Biar saya pikirkan dulu dan saya akan kembali dengan beberapa ide besok." Atau, "Saya tidak tahu, tapi saya menduga kita bisa mencoba ini dan itu." Mari kita analisis pilihan-pilihan yang ada. Pendekatan seperti ini menunjukkan sikap proaktif dan bertanggung jawab. Ini mengubah ketidakpastian dari yang tadinya jalan buntu menjadi landasan pacu bagi proses berpikir. Hal ini sangat penting, terutama saat kita berperan sebagai pemimpin atau anggota tim keluarga yang bertanggung jawab. Orang-orang yang terus-menerus menjawab, "Saya tidak tahu," tanpa tindak lanjut apapun, lambat laun akan kehilangan wibawa. Mereka tidak lagi diharapkan memberikan solusi. Orang lain berhenti bergantung pada mereka. Sebaliknya, orang-orang yang, meski tidak tahu jawabannya, bersedia mengambil inisiatif untuk mencarinya, akan mendapatkan kepercayaan dan rasa hormat. Kaum Stoa sangat menghargai rasionalitas dan logika. Bagi mereka, akal adalah alat utama untuk memahami dunia dan menyelesaikan masalah. Oleh karena itu, bagi kaum Stoa, menghindari proses berpikir dengan frasa "saya tidak tahu" sama saja dengan menolak kodrat kemanusiaan mereka sendiri. Jadi, lain kali Anda mendapati diri Anda ingin mengatakan "saya tidak tahu", berhentilah sejenak. Tanyakan pada diri sendiri, apakah Anda benar-benar tidak tahu atau hanya tidak mau berusaha untuk mencari tahu? Jika jawabannya yang kedua, maka paksalah otak Anda untuk bekerja. Mulailah mengajukan pertanyaan, membuat hipotesis, dan mencari informasi. Ubah ketidaktahuan Anda menjadi sebuah pencarian yang menarik untuk menemukan jawabannya. Frasa ke-18 yang dihindari oleh orang bijak, yang tidak akan mereka ucapkan begitu saja, adalah janji atau sumpah yang kosong. "Aku bersumpah, aku tidak akan makan yang manis-manis lagi. Aku janji, mulai Senin aku akan lari pagi. Aku pegang kata-kataku. Proyek ini selesai sebelum malam." Padahal Anda tahu betul bahwa secara fisik hal itu mustahil. Kita sering memberikan janji-janji seperti ini karena dorongan emosi, entah untuk menyenangkan orang lain atau untuk memotivasi diri sendiri. Namun, janji yang tidak ditepati, bahkan janji pada diri sendiri sekalipun, memiliki dampak yang sangat merusak. Setiap kata yang dilanggar mengikis integritas dan disiplin diri Anda. Suara hati Anda sendiri akan berhenti mempercayai Anda. Ketika Anda mengatakan pada diri sendiri untuk ke-100 kalinya bahwa Anda akan memulai hidup baru di hari Senin, alam bawah sadar Anda hanya akan menertawakan Anda karena ia tahu. Itu semua hanya kata-kata kosong. Hal yang sama terjadi dalam hubungan dengan orang lain. Jika Anda terus-menerus berjanji tetapi tidak pernah melakukannya, reputasi Anda akan rusak. Orang-orang berhenti mengandalkan Anda. Kata-kata Anda kehilangan bobot. Anda menjadi orang yang kata ya-nya tidak berarti apa-apa. Para filsuf Stoa sangat menjunjung tinggi kesesuaian antara perkataan dan perbuatan. Bagi mereka, kebajikan bukan terletak pada retorika yang indah, tetapi pada tindakan nyata yang spesifik.
Orang yang cerdas memahami kekuatan sebuah kata dan memperlakukan setiap janjinya dengan keseriusan maksimal. Sebelum menjanjikan sesuatu, ia akan menilai kemampuannya secara jujur dan realistis. Ia lebih memilih mengatakan, "Saya tidak bisa menjamin selesai malam ini, tetapi saya akan mengerahkan semua upaya untuk mencapai hasil maksimal dan saya akan terus memberitahu perkembangannya." Daripada memberikan janji yang tidak realistis, ini jauh lebih jujur dan mendatangkan rasa hormat yang lebih besar. Daripada sumpah serapah yang lantang, ia lebih memilih tindakan yang sunyi, namun konsisten. Ia tidak perlu berteriak ke seluruh dunia bahwa ia berhenti merokok. Ia hanya melakukannya, hari demi hari, tanpa drama yang berlebihan. Tindakannya berbicara lebih keras daripada kata-kata apapun. Prinsip ini dikenal sebagai under promise and over deliver, berjanji sedikit, namun memberikan hasil yang melebihi ekspektasi. Ini adalah aturan emas untuk membangun kepercayaan, baik terhadap diri sendiri maupun orang di sekitar Anda. Jika Anda ingin kata-kata Anda memiliki kekuatan, berhentilah mengumbar janji, bicaralah lebih sedikit, tetapi biarkan setiap kata yang Anda ucapkan didukung oleh tindakan nyata. Biarkan ya Anda sekeras baja dan tidak Anda menjadi final dan jelas. Disinilah letak keandalan dan integritas sejati seseorang. Ungkapan ke-19 yang seringkali mengungkap kelemahan dan rasa tidak percaya diri adalah permintaan maaf yang terlalu sering. "Maaf ya, sudah mengganggu. Permisi, boleh saya tanya hal yang bodoh?" Atau, "Aduh maaf, kayaknya saya datang di saat yang tidak tepat." Tentu saja, kemampuan meminta maaf saat Anda benar-benar salah adalah tanda kekuatan dan kedewasaan. Namun, ada sekelompok orang yang seolah-olah meminta maaf atas keberadaan mereka sendiri. Mereka meminta maaf ketika mengajukan pertanyaan, ketika mengutarakan pendapat, bahkan ketika meminta bantuan. Perilaku ini adalah wujud dari harga diri yang rendah dan ketakutan dianggap merepotkan orang lain. Orang yang terus-menerus minta maaf mengirimkan sinyal nonverbal kepada lingkungan. "Saya tidak penting, kebutuhan dan pikiran saya tidak berarti, saya tidak layak mendapatkan waktu dan perhatian Anda." Hal ini secara otomatis menempatkan mereka pada posisi yang lemah dalam komunikasi apapun. Orang lain pun mulai memperlakukan mereka sesuai sinyal itu. Pendapat mereka diabaikan dan permintaan mereka dikesampingkan. Stoicisme mengajarkan kita untuk menghargai diri sendiri, sama seperti kita menghargai orang lain. Orang yang bijaksana menyadari bahwa ia berhak atas keberadaannya, berhak atas pendapatnya, dan berhak atas waktunya, sama seperti orang lain. Ia tidak akan bersikap arogan atau sembrono, tetapi ia juga tidak akan meminta maaf hanya karena ia ada. Contoh, perubahan. Alih-alih berkata, "Maaf mengganggu, saya ada pertanyaan." Ia akan berkata dengan yakin dan sopan, "Anda ada waktu sebentar? Saya butuh bantuan Anda mengenai satu pertanyaan." Daripada mengatakan, "Maaf karena pertanyaan bodoh ini," ia akan mengatakan, "Saya ingin mengklarifikasi satu poin agar bisa memahami situasi dengan lebih baik." Daripada, "Aduh, maaf sudah mengganggu," ia akan berkata, "Saya lihat Anda sedang sibuk. Kapan waktu yang tepat bagi kita untuk bicara?" Apakah Anda merasakan perbedaannya? Tindakannya sama, tetapi cara penyampaiannya mengubah segalanya. Bicara dengan percaya diri menunjukkan harga diri dan, sebagai dampaknya, memancing rasa hormat dari orang lain. Hal itu menunjukkan bahwa Anda menghargai waktu Anda sendiri maupun waktu lawan bicara Anda. Oleh karena itu, lakukan audit terhadap ucapan Anda. Jika Anda menyadari kata maaf telah menjadi kata parasit bagi Anda, mulailah secara sadar menghilangkannya dalam situasi di mana Anda tidak bersalah. Simpan permintaan maaf Anda hanya untuk saat-saat yang benar-benar membutuhkan, dan di saat-saat lainnya, komunikasikan diri Anda kepada dunia dari posisi martabat yang tenang. Anda berhak melakukan itu. Dan inilah yang ke-20, hal yang paling berbahaya, yang tidak akan pernah diucapkan oleh orang yang benar-benar bijaksana. Ini bukan soal satu frasa spesifik, tapi tentang satu jenis ucapan, gosip. Contohnya, kamu dengar nggak apa yang terjadi di departemen sebelah? Bayangkan, dia kemarin bikin ulah yang aneh banget. Katanya sih, dia sebentar lagi bakal dipecat. Terlibat dalam penyebaran gosip memang terlihat seperti kegiatan yang tidak berbahaya, bahkan terkadang terasa menyenangkan dan bisa mendekatkan. Namun kenyataannya kegiatan ini menyimpan potensi kehancuran yang sangat besar. Pertama, gosip adalah
makanan bagi ego kita, tapi makanan yang beracun. Dengan membicarakan kekurangan dan kegagalan orang lain, kita merasa lebih baik, lebih tinggi, dan lebih benar sesaat. Padahal, ini adalah keunggulan semu yang dibangun di atas penderitaan orang lain. Dalam jangka panjang, hal ini tidak akan membuat kita lebih baik ataupun lebih bahagia. Kedua, dengan menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, atau bahkan seringkali bohong, kita secara nyata merusak reputasi orang lain. Ingat, kata-kata itu bisa melukai, tak kalah tajamnya dari senjata. Ketiga, dan ini yang paling penting dari sudut pandang stoisisme, terlibat dalam gosip adalah pemborosan sumber daya kita yang paling berharga, waktu dan perhatian. Marcus Aurelius selalu mengingatkan dirinya sendiri, jangan buang sisa hidupmu untuk memikirkan orang lain, kecuali jika itu bermanfaat untuk kebaikan bersama. Orang yang cerdas memahami bahwa energi mentalnya terbatas. Dia tidak akan menghabiskannya untuk membicarakan rekan kerja atau tetangga. Sebaliknya, dia akan mengarahkannya pada hal-hal yang benar-benar penting, pengembangan diri, pekerjaannya, merawat orang terdekat, atau memahami dunia. Ketika seseorang mencoba menariknya ke dalam percakapan semacam itu, dia tidak akan menggurui. Dia mungkin hanya akan mengalihkan topik. Misalnya, omong-omong soal pekerjaan, saya tadi mau minta saran kamu tentang proyek baru ini. Atau dia akan pamit dengan sopan. Dia menciptakan ruang di sekelilingnya yang bebas dari hal-hal negatif dan basa-basi kosong. Dia tertarik pada ide, bukan pada orang. Dia fokus pada solusi, bukan pada masalah. Dia memilih membahas apa yang bisa ditingkatkan, alih-alih mencari tahu siapa yang salah. Menolak gosip bukan hanya masalah etika, tapi juga masalah kebersihan mental. Mental hygiene. Sama seperti kita tidak mau mengonsumsi makanan yang sudah basi, kita juga tidak seharusnya memberi makan pikiran kita dengan informasi beracun. Fokuslah pada apa yang berada dalam kendali Anda, pada hal-hal yang membuat Anda dan dunia di sekitar Anda menjadi lebih baik. Dengan begitu, Anda akan melihat bagaimana kualitas hidup dan pikiran Anda berubah. Jadi, kita telah membahas berbagai kata dan frasa yang layaknya virus mental melemahkan kita dari dalam dan merusak hubungan kita dengan orang lain. Mulai dari ungkapan kekanak-kanakan, ini tidak adil, hingga yang merusak seperti, saya tidak mampu. Dari yang sombong seperti, saya tahu segalanya, sampai ke gosip-gosip jahat. Sekilas, ini mungkin terlihat hanya sekadar kata-kata. Namun, seperti yang kita lihat melalui lensa kearifan Stoa, kenyataannya tidak demikian. Setiap frasa ini adalah cerminan dari pola pikir kita. Ini adalah pilihan. Pilihan untuk menjadi korban atau menjadi pencipta kehidupan Anda sendiri. Pilihan untuk mengeluh atau bertindak. Pilihan untuk menutup diri dalam kepompong ego. Atau membuka diri untuk pertumbuhan dan berinteraksi dengan dunia. Kesimpulan utama yang bisa kita ambil sederhana namun sangat mendalam. Dengan mengubah ucapan kita, kita mengubah realitas kita. Dengan mulai mengontrol apa yang keluar dari mulut kita belajar mengendalikan pikiran kita. Dan dengan mengendalikan pikiran, kita akan mendapatkan benteng internal, ketenangan dan kearifan yang diupayakan oleh kaum Stoa 2000 tahun yang lalu. Kualitas yang sangat kita butuhkan hari ini di dunia kita yang kacau dan tak terduga. Ini tidak terjadi dalam semalam. Ini adalah latihan harian, observasi diri yang berkelanjutan. Namun, setiap kali Anda menangkap diri sendiri menggunakan salah satu frasa tersebut dan secara sadar menggantinya dengan yang lebih konstruktif, Anda mengambil langkah kecil untuk menjadi versi terbaik dari diri Anda. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jika Anda merasa ini bermanfaat, mohon berikan like dan subscribe channel ini agar Anda tidak ketinggalan pelajaran kebijaksanaan baru untuk kehidupan modern. Sekarang saya punya pertanyaan untuk Anda. Dari semua frasa yang kita bahas, mana yang paling akrab bagi Anda? Dan frasa mana yang siap Anda tinggalkan mulai hari ini? Tuliskan jawaban jujur Anda di kolom komentar. Mari kita mulai perjalanan menuju ucapan yang berkesadaran ini bersama-sama.